Halo sahabat Gitar Second JKT, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kesuksesan. Kembali lagi nih, jumpa lagi nih bersama saya Julian di channel Gitar Second JKT, di mana channel ini memang mengandung konten tentang review gitar yang ada di lapak saya Gitar Second JKT. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung nih atau baru pantengin channel saya, bantu like, komen, share, serta subscribe-nya dulu ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang dan saya pastinya makin semangat lagi nih membuat konten selanjutnya. Nah, semoga juga konten saya bermanfaat nih untuk teman-teman nih yang memang sedang mencari referensi gitar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk kali ini saya akan mereview gitar Yamaha CPX 500ii BL, dimana yang artinya BL itu black ya teman-teman ya. Nah, mungkin menurut saya gitar CPX 500ii ini nggak beda jauh banget ya teman-teman sama gitar APX seri APX ya teman-teman. Mau 500i atau 600 nggak terlalu beda. Yang buat dia beda mungkin bentuk bodinya aja nih teman-teman. Sebenarnya kalau untuk body sama-sama cutaway, cuman ukuran size aja teman-teman. Ini size-nya medium jumbo teman-teman, dimana agak lebih besar dari seri APX ya teman-teman. Nah, untuk spesifikasi gitar ini masih laminate ya teman-teman ya, dimana topnya dia menggunakan spesifikasi kayu spruce, back end side-nya Meranti, neck-nya NATO ya teman-teman, dan dryer diecast. Tulisan Yamaha, lambang Yamahanya nih inlay kerang ya, ditanam ya teman-teman. Fingerboard rosewood, fret baja, bridge rosewood, saddle nut bawaan Yamaha masih bawaan, pin bridge juga masih bawaannya teman-teman. Nah, untuk gitar ini masuk ke seri medium class ya teman-teman, dimana gitar ini kalau menurut saya masih masuk ke gitar menengah ke atas sih teman-teman, karena dari segi rate harga ini udah termasuk lumayan nih, maksudnya masuk juga ke kantong kita, dimana gitar ini jika retail barunya itu dipatok harga 2,5 sampai 3 jutaan teman-teman, kalau misalkan teman-teman cek di store-store gitar Jakarta yang ada di Jakarta ya teman-teman. Nah, bedanya apa sih? Pasti kan teman-teman nanya nih, gitar ini sama APX teman-teman. Nah, untuk spesifikasi kayu nggak terlalu beda dengan CPX, atau part-part dari dryer, saddle nut, preamp, saddle nggak terlalu beda, sama. Cuman yang membedakan itu bentuk body aja, dia lebih besar, sehingga si CPX ini untuk sound ketika kita main akustik only, dia lebih besar menurut saya dan lebih nendang lah soundnya dibanding APX seri APX-nya. Nah, dan untuk mungkin yang mempunyai badan-badan lebih besar, ya sangat-sangat cocok nih untuk meminang gitar seri CPX ini. Dan untuk mungkin teman-teman dari yang mempunyai badan size memang lebih kecil, ya saya saranin lebih ke APX seri APX. Nah, dan untuk misalkan kita buat compare perbandingan antara APX sama CPX, ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Ya setiap gitar menurut saya nggak ada yang lebih unggul, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, karena menurut saya gitar itu sesuai selera teman-teman. Nah, contohnya kalau untuk di sound mungkin lebih unggul CPX lebih besar ya, karena body size-nya dia lebih besar dari seri APX. Dengan kategori spesifikasi kayu nggak terlalu beda sama APX. Nah, dan untungnya lagi misalkan badan yang si pemain ini lebih kecil, ya lebih cocok
ke seri Apex kalau menurut saya, karena kan kalau Apex tuh modelnya simple dan sangat elegan, dan untuk Sepec juga karena dia agak terlalu besar, jadi saya saranin misalkan teman-teman yang body badannya lebih besar ya saya saranin lebih ambil ke seri Sepec sih ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempunyai dua pilihan nih, mau ngambil yang Sepec atau Apex dengan di rate harga yang memang nggak terlalu jauh beda kalau menurut saya. Nah, dan satu lagi nih kelebihan di seri versi Yamaha, saya seneng preamp-nya teman-teman. Kenapa saya senang preamp-nya? Karena di menu preamp ini selain ada volume, low, mid, high, dan tuner, dia ada yang namanya equalizer teman-teman. Dimana preamp ini nggak banyak juga nih untuk kelas gitar seharga dia yang punya menu equalizer. Pasti teman-teman nanya nih, equalizer itu fungsinya buat apa sih? Nah, equalizer ini fungsinya untuk mengatur suara output ketika di direct di ampli, sehingga suara outputnya kita bisa ngatur nih lebih besar kah, kecil kah, lebih jernih kah. Pokoknya dia fungsionalnya bisa membuat lebih stabil suara sound di ampli ketika kita direct gitar ini di ampli ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya gitar ini sangat cocok buat teman-teman yang memang contohnya senang reguleran atau ingin membuat di YouTube buat mengembangkan bakat teman-teman. Nah, ini udah sangat cocok nih teman-teman. Dan di gitar second JKT ini saya jual dengan harga 1650, sudah dapat include semi git bag ya teman-teman. Nah, untuk minus gitar ini kalau dari fisik body saya berani jamin 90% ke atas teman-teman. Mungkin minusnya ada di lecet makain aja deh, di neck, wajar namanya gitar pakai. Dan tapi gitar ini masih termasuk gitar rawatan teman-teman ya. Dan untuk fingerboard juga masih bersih, fret juga masih aman. Jadi gitar ini memang kalau saya bilang masih dalam kondisi 90% up. Jadi memang sangat-sangat aman dan nyaman banget. Dan sehingga juga gitar ini udah di setup nih teman-teman, udah nyaman banget. Jadi ketika teman-teman beli dari saya udah nggak perlu ke bengkel gitar lagi, udah langsung main. Oke teman-teman, mungkin penasaran kan teman-teman kan, saya akan mencoba kita cek di sound ya teman-teman ya. Kali ini saya memakai ampli chord AF30 nih teman-teman. Dimana chord ampli AF30 ini memang khusus untuk amplifier akustik ya teman-teman ya. Jadi ya kalau saya menggunakan alat ya memang sesuai fungsionalnya. Jadi ketika saya punya gitar akustik ya saya beli ampli akustik. Ketika saya gitar elektrik ya saya juga ada gitar elektrik, karena menurut saya mencari performance yang memang benar-benar biar lebih full aja, maksudnya suaranya lebih oke lah, lebih kita tahu karakter gitar tersebut nih dengan jelas. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi mungkin kita coba ya, kita cek sound sedikit ya kalau di amplifier ya. Saya settingnya dalam standar aja teman-teman yang biasa saya setup ya. Oke teman-teman, didengerin ya.
Oke, kurang lebihnya ketika kita direct di ampli seperti itu ya teman-teman. Jadi breaknya lebih jelas, tone mid, treble-nya juga masih oke lah, lumayan lah, dan bassnya lebih pasti unggul di Yamaha itu bassnya. Nah, dan untuk teman-teman juga saya membuka forum nih, maksudnya ketika memang teman-teman ingin menanya-nanya tentang gitar, kita sharing-sharing tentang gitar, nah teman-teman bisa nih DM Instagram saya atau komen di YouTube saya atau WhatsApp di nomor handphone saya, karena nanti akan saya tulis di link deskripsi semuanya teman-teman dari Instagram saya, WA saya. Jadi teman-teman kita bisa sharing dan saya juga bisa menambah ilmu juga ketika teman-teman ingin sharing-sharing seputar gitar dengan saya teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian ya teman-teman untuk review gitar episode kali ini, dimana saya mereview gitar Yamaha CPX 500i, dimana gitar ini memang ketika saya ya dapat, kemungkinan ini adalah gitar yang banyak dicari oleh teman-teman karena dari segi harga, segi kualitas, spesifikasi kayu ya udah oke banget kalau menurut saya. Nah, mungkin untuk the nextnya saya akan mereview gitar selanjutnya teman-teman, dan semoga nih teman-teman nih selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta kesuksesan, dan jaga pola hidup sehat ya teman-teman, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan agamanya teman masing-masing ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan lah. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman review gitar dari saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.